Grand Max pickup nih yang banyak dicari-cari orang tahun 2019. Kondisi masih serba B kalau menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Ini kondisi mesin lagi dicek, sudah agak rembes ya. Avanza dan Xenia nih yang laku dan akhirnya sold out di Balai Lelang Legoas. Sudah bisa dapat mobil dengan 50 jutaan dan kondisinya masih cukup grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotif Douzo Otomotif ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek hashtagnya Douzo di Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan lagi mengikuti proses lelang dari Balai Lelang Legoas. Ada beberapa yang nyebar ya, bukan hanya di pool Meruya aja, tapi ada di pool beberapa vendornya Balai Lelang Legoas. Dan kita lihat ada berapa unit yang sold pada siang hari ini. Yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, langsung cek di deskripsi video gue ini. Jadi ada alamat dan juga media sosial dari Balai Lelang Legoas buat teman-teman yang ingin ikut. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan ngebahas unit-unit yang sold dan preview unit-unit yang masih unsold nih, apakah akan turun harga di lelang berikutnya. Nah teman-teman saksikan aja. Jadi kita akan ngerapel dari mobil-mobil atau unit yang laku di Kamis kemarin dan juga di hari Senin ini ya. Harga dasarnya berapa dan lakunya berapa, plus unit-unit yang masih belum laku. Oke guys, gimana keseruannya? Teman-teman ikutin aja video gua sampai selesai. Nah, pada kesempatan kali ini gue juga akan sedikit nge-preview ya unit yang baru datang dan belum dilelang nih di Balai Lelang Legoas, dan akan ada beberapa kisi-kisi harganya, tapi ini masih harga ajuan. Ini ada 2016 Chery Futura 1500 cc pickup ya, dengan kondisinya seperti ini. Dan ini menurut gue kondisinya masih serba cukup ya, X dari perusahaan, X dari vendornya BUMN, dan masih keren banget. Dan yang menarik lagi adalah odometernya masih 18 ribuan tahun 2016 nih kurang lebih ya. Kita cek sedikit interiornya nih. Jadi ini akan dilelang di event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Ini kondisi di bagian interior, kalau gue bilang sih agak sedikit kusam. Odometernya di 18 ribuan. Luar biasa ya. Kondisi mesin masih serba cukup, interiornya ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kondisi dari baknya, sudah banyak yang agak-agak mengarat seperti ini ya. Dan ini adalah kirnya. Oke guys, jadi tungguin aja, ini kurang lebih harga ajuannya yang diajukan oleh Balai Lelang Legoas kurang lebih 70 jutaan. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan mobil pickup seperti ini, langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas yang ada di deskripsi video gue ini. Oke guys, lanjut unit berikutnya pickup ya yang akan dilelang pada lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Kita kisi-kisi aja dulu. Ini adalah Grand Max pickup nih yang banyak dicari-cari orang tahun 2019. Kondisi masih serba B kalau menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Cuman nanti kita akan lihat aja kondisinya seperti apa, tapi kalau di eksterior masih oke banget nih. Oke, kalau di bagian semuanya nih masih tampak baru ya. Velgnya kaleng seperti ini bawaannya, dan kurang lebih bannya masih sekitar 60-70%, dan ini masih baru dicuci. Ini kondisi dari bagian baknya masih oke banget. Sudah ada bagian relnya juga di sini. Ini nih bagian interiornya. Lagi diinspeksi sama Pak Edi nih. Masih ada plastiknya. Mesin oke ya Pak ya? Oke, karena mesin baru. Karena baru. Nah, ini masih oke banget. Odometer ini guys masih 9 ribuan. Jadi ini mobil masih oke banget. Semuanya sudah oke. Akan diinspeksi dulu sama Pak Edi. Thank you Pak Edi ya. Ya. Oke, ini di bagian belakangnya masih oke banget guys. Jadi ini yang 1300 cc, mesin masih oke, masih jos banget nih. Harga rencana bukanya kurang lebih di 70 juta rupiah, dan nanti kita langsung aja cek di Balai Lelang Legoas nih guys. Unit masih fresh banget. Kita langsung menuju ke sasis juga nih, banyak yang nyari nih. Ini sedikit aja kita preview karena memang baru datang dan belum dilelang. Ini adalah Dyna yang ini turbo intercooler, dan ini adalah kondisi sasis dengan tahun 2010 nih. Toyota Dyna ini hanya sasis saja, dengan kondisinya kalau gue bilang eksteriornya sedikit agak kurang ya, tapi masih terbilang oke. Kondisi bannya nih yang harus pada diganti nih. Nah ini kurang lebih eksteriornya seperti ini, warna merah. Odometernya udah di 355 ribuan. Nah, ini kondisi mesin lagi dicek, sudah agak rembes ya. Oke, ini adalah kondisi mesin, jadi teman-teman bisa cek. Nah, sisanya teman-teman langsung aja datang ke Balai Lelang Legoas. Ini adalah Toyota Dyna. Tahun 2010, harga open ajuannya kurang lebih di 85 atau 87 jutaan ya.
Odometernya di 355 ribuan dan ini kondisi sasis. Jadi akan dilelang di Balai Lelang Leguas. Ada 2 pickup dan juga 1 mobil Dyna double nih dengan kondisi sasis. Sisanya lagi masih menunggu ada Daihatsu Sigra. Ini tahun 2020 nih, plat F masih kondisi grace banget. Nah, ini juga ada Dereza 2017 dengan kondisinya eksteriornya agak kurang dan ini lagi akan diinspeksi. Lalu Ayla nih. Nah, ini adalah Ayla M 2018 lagi dicuci-cuci, ada beberapa kekurangan penyok-penyok dan baret-baret ya di bagian bodi, akan dilelang di Balai Lelang Leguas. Oke, tungguin aja guys. Oke guys, lelang sudah selesai dan pada sore hari ini kita langsung aja cek unit-unit apa aja yang laku pada lelang sore hari ini dan juga hari Kamis kemarin. Jadi ini kita rapel ya, ada beberapa unit yang sudah laku, tapi khusus untuk di hari Senin ini ada kurang lebih 17 unit yang laku di pool Muria dan di pool beberapa daerah di kota-kota besar di Indonesia untuk di Balai Lelang Leguas ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan review unit-unit apa aja yang sold pada sore hari ini dan juga preview sedikit unit-unit yang unsold ya. Di sini unit yang hari Kamis kemarin sudah sold juga kita sedikit review. Ini pernah kita preview sebelumnya ya di video Dozo 21. Ini adalah Avanza tipe E 2012 dengan kondisinya masih serba C. Ini sayang di opennya sih agak terlalu tinggi ya. Biasanya kan di open 70. Nah, ini di open di 80 juta dan akhirnya laku di harga dasar. Odometernya kurang lebih di 200 ribuan dan ini masih cukup oke nih untuk kondisi di bagian eksterior, interior dan juga mesinnya. Kalau di bagian interior kekurangannya dia nggak ada head unitnya ya, tapi sisanya masih terbilang oke. Ya, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Ini pada lelang hari Kamis kemarin laku di harga dasar di 80 juta rupiah. Oke guys, ini adalah unit yang laku pada berikutnya ya. Laku Hino Dutro ini ada kurang lebih 6 unit, yang 5 itu ankle atau 4 roda dan ini yang sisa double yang belum diambil. Nah, kalau untuk yang ankle atau yang 4 roda itu harga dari 90 juta laku di harga 113 juta sampai 115 jutaan. Jadi dari 90 juta lakunya tertinggi di 115, terendah di 113. Nah, untuk yang double ini dari harga 120 juta dan ini laku di 140 juta rupiah. Di sini tahunnya sama 2012 dengan odometer yang ini di 70 ribuan. Kalau yang ankle-ankle-nya itu kurang lebih di 100 ribu sampai 130 ribuan. Nah, ini seperti ini kondisinya, kita sudah pernah nge-review secara detail. Ini unit yang laku berikutnya dari Balai Lelang Leguas. Selamat kepada pemenang-pemenang ya. Kita langsung ke lot berikutnya nih. Oke guys, lanjut singkat aja. Ini juga ada Sigra ya, ini tahun 2019 dan ini warnanya putih, pernah kita review juga di beberapa video Dozo sebelumnya. Ini akhirnya turun harga waktu itu jadi 67 juta rupiah dari 71 juta dan soldnya di 71 juta rupiah. Ini dengan eksterior C, interiornya masih kondisi C dan mesinnya juga C. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Sigra 2019 ini dari Balai Lelang Leguas. Lanjut nih, kita masih nge-review yang hari Kamis kemarin sold ya. Grand Max Blind Fan 2012 dengan kondisinya kalau gue bilang eksteriornya agak sedikit kurang, interiornya cukup lah menurut gue dan mesinnya ini masih cukup karena ini bisa langsung berniaga. Di open di harga 40 juta rupiah yang kemarin banyak nanya. Mobil 40 juta tuh yang mana? Nah, ini dia. 40 juta rupiah teman-teman mendapatkan Grand Max Blind Fan seperti ini bisa langsung kerja. Ini dengan harga 40 juta rupiah dan laku di harga dasar 40 juta rupiah di Balai Lelang Leguas. Dan udah sold ya, tinggal satu-satunya. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Kita lanjut ke unit berikutnya. Nah, ini yang tadi kita review Hino Dutro yang double. Nah, ini yang ankle-ankle-nya yang laku di 113 sampai 115 juta rupiah. 2012 ya kondisinya seperti ini. Oke guys, tadi kita udah ngeliput beberapa unit yang sudah sold pada hari Kamis kemarin dan ini sekarang kita akan nge-review unit yang ada di sini yang laku pada sore hari ini. Yang pertama kita langsung review, ini adalah Toyota Innova yang G yang pernah kita review kemarin. Ini manual transmission 2015 dengan odometernya di 38 ribuan, masih grade B dan pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Yang menariknya BPKB-nya 7 hari kerja dan ada catatan di sini plafon kotor, dashboard di sini ini bekas ada yang pecah dan ada beberapa power window ini yang sudah covernya ini nggak ada ya. Nah, sisanya masih oke. Di open di 140 juta rupiah dan lakunya di 157 juta rupiah.
Nah kalau di kondisi eksterior nih masih oke banget, headlamp masih oke, ini grill yang grill barong disebutnya, fog lamp masih terbilang oke. Yang menariknya ini catnya ya masih cukup shiny banget, velg masih OEM dari bawaan Innovanya, dan sisanya nih masih terbilang cukup apik banget nih mobilnya. Kita langsung cek aja di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang dari Innova 2000cc yang tipe G nya 2015 masih kelihatan oke. Stop lamp masih bersih banget nih, masih cukup mengkristal kalau gue bilang. Ada N-bar-nya di belakang dan 2 titik sensor parkir, dan pastinya ada spoiler, terus juga wipernya ini masih lengkap. Sisanya terbilang masih cukup oke ya, jadi ini masih terbilang worth it sih kalau gue bilang. Oke, singkat aja guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Innova yang tipe G manual transmission 2015 dengan odometernya masih di 38 ribuan. Eksteriornya nih kalau gue bilang masih terbilang baik ya kondisinya, interiornya cukup dan mesinnya terkategori cukup. Dengan pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin, BPKB-nya 7 hari kerja, di open di 140 juta, lakunya di 157 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut guys, ini sebelahnya, dan ini yang ditanya-tanya di Instagram gua. Jadi di aplikasi teman-teman sudah ada yang ngecek, dan ini langsung kita cek aja. Sudah sold Daihatsu Xenia tipe D manual transmission, ini masuknya 1000 cc ya, 2015, odometernya 38 ribuan, masih grade B teman. Nanti kita cek sedikit dengan pajaknya mati di bulan 10 2021 nanti, dan BPKB juga 7 hari kerja. Yang di sini catatannya plafonnya kotor, karpet dasar sobek, dan dop rodanya hanya ada 2 ya. Di open di harga 70 juta rupiah, lakunya di 79 juta 500. Nah kalau untuk kondisi di bagian eksterior warna hitam masih terbilang cukup oke ya, agak sedikit kusam tapi ini butuh dipoles saja. Headlamp masih oke, nggak ada fog lamp di tipe ini. Velgnya pun juga yang rendah ya, ini masih velg kaleng. Kondisi bannya yang depan ini kurang lebih udah 10%, sisanya masih kondisi 20 dan 30%. Nggak ada dopnya, hanya ada 2 di sebelah kanan aja. Nah, kita langsung intip di sisi satunya dari mobil ini. Ini adalah di sisi sebelah kanan dari unit Xenia yang tipe D. Masih terbilang cukup, belum ada baretan kasar dan juga penyak-penyok ya di bagian sisi sebelah kanan dan kirinya. Langsung kita intip guys di bagian belakangnya nih. Oke guys, di bagian belakangnya ini masih terbilang cukup oke. Hanya ada beberapa baretan-baretan ya di pintu bagasi dan sedikit penyok kecil. Tapi ini tidak terlalu terlihat. Sisanya stop lamp masih oke, wipernya juga masih lengkap. Dan ini kalau gue bilang masuk ke kategori cukup baik sih untuk di bagian eksteriornya. Jadi ini adalah unit Daihatsu Xenia yang tipe D manual transmission 2015, odometer masih 38 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2021 nanti. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya cukup, dan mesinnya terkategori cukup baik. Harga 70 juta rupiah opennya, dan soldnya di sini di 79 juta 500. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut ya, sekarang lagi banyak Avanza dan Xenia nih yang laku dan akhirnya sold out di balai lelang Legoas. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2014 guys. Odometer 189 ribuan, masih grade B, cuma nanti kita cek sedikit. Pajaknya mati di Desember 2021 nanti, masih setahun lagi kurang lebih. Oke banget ya. Dengan catatan plafon kotor, dashboard ada X-lamp mungkin bekas ada tempelan-tempelan, karpet dasar robek, mika spion sen pecah dan beberapa ada yang kotor, dan dop rodanya itu juga tidak ada. Harga open 90 juta rupiah, lakunya di 98 juta rupiah. Nah kalau di bagian eksterior karena warna silver dari Toyota, kondisinya oke ya, masih cukup shiny, cukup awet ya. Salah satunya ada di Avanza 2014 ini. Headlamp yang agak sedikit menguning tapi masih kondisi cukup, fog lampnya pun juga sama, masih kondisi cukup. Sisanya ini terkategori cukup menurut gua. Velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya, alloy dan warna silver, kondisi bannya kurang lebih 50% ya keseluruhannya. Lalu kita cek di bagian kondisi belakang dari Avanzanya. Stop lampnya masih terbilang cukup baik, ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang dan N-bar-nya juga masih ada. Sisanya spoiler dan pintu bagasi ini masih terbilang cukup ya, walaupun agak sedikit kusam, butuh dipoles lagi nih untuk kondisi unit ini. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Bagian head unitnya masih single din seperti itu, agak kusam di bagian jok. Untuk di bagian dashboard ini masih oke ya, walaupun ada sedikit bekas lem, mungkin ada tempelan-tempelan waktu itu, dan kondisi setirnya juga masih cukup. Sisanya plafon agak sedikit kotor, masih kategori cukup sih kalau menurut gua untuk unit ini. Oke guys, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza G manual transmission 2014 dengan odometer 189 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Desember tahun depan nih 2021. Eksteriornya kalau gue bilang C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Di open 90 juta rupiah, lakunya di 98 juta rupiah. Jadi 98 udah dapat Avanza G manual transmission 2014.
Nah lanjut guys, ini mobil yang kemarin ditanyain di Instagram dan juga di YouTube gua. Ini adalah mobil yang turun harga beberapa kali ya. Dari harga 60-an kalau nggak salah jadi harga 57 dan sekarang turun lagi di harga 50 juta rupiah. Ini adalah Karimun Wagon yang tipe GL 1000cc 2014. Masuknya ini manual transmission, odometer masih 26 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin dan catatannya plafon kotor, sarung jok kotor, knalpotnya juga sudah diganti. Di open di 50 juta ya sekarang dan lakunya di 54 juta 500. Nah kondisinya udah pernah kita cek sekelilingnya jadi nggak perlu kita cek berulang-ulang lagi, masih oke. Jadi di akhir tahun sudah bisa dapat mobil dengan 50 jutaan dan kondisinya masih cukup grace. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Karimun GL 2014 manual transmission warna biru seperti ini. Ini di opennya di 50 juta rupiah, lakunya di 54 juta 500. Selamat mendapatkan Karimun GL dengan harga 50 jutaan ya dari Balai Lelang Legoas. Lanjut guys, di sini adalah unit berikutnya yang laku, mobil 70 jutaan. Jadi mobil keluarga, teman-teman langsung aja cek di aplikasinya Legoas. Ini akhirnya sold ya, Daihatsu Sigra R manual transmission 2017 guys. Odometer sudah 107 ribuan, masih grade B katanya dan pajaknya mati di bulan 12 2020. Berarti which is itu bulan ini. Dengan catatan cuman plafonnya kotor dan juga dashboardnya ini bekas ada leman. Harga 72 juta rupiah, lakunya di 73 juta rupiah. Jadi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Sigra nih 2017 seperti ini. Kondisinya masih terbilang cukup apik, catnya masih cukup shiny kalau gue bilang, sisanya masih terkategori cukup kalau untuk di unit ini, termasuk di bagian headlamp dan juga fog lamp ya, masih ada garnisnya dan juga chrome-nya masih belum korosi. Kekurangannya ada di ban, jadi ban sebelah kanan depan ini sudah bocor, velgnya sih masih alloy bawaan dari Daihatsu-nya. Tapi untuk di kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50% keseluruhan. Nah ini yang beberapa kali pernah kita review, di bagian belakang ini ada bekas stiker dan kondisi catnya sudah rusak ya, karena mungkin cabutnya dengan thinner atau apa sejenisnya, sudah ngedoff begini dan pernisnya sudah rusak nih kalau menurut gua. Jadi harus butuh di repaint lagi, dan ini kekurangannya di bagian eksterior seperti ini ya, tapi masih kategori cukup. Stop lamp masih oke, dan di sini ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang mobil ini. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Sigra 2017 dengan kondisinya kalau gue bilang eksteriornya C, interiornya C, dan mesinnya juga masih C. Odometernya 107 ribuan dan pajaknya mati di bulan Desember 2020, acis itu bulan ini. Dengan harga opennya 72 juta rupiah, lakunya di 73 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Satu lagi guys, laku nih. Ini adalah mobil Calya atau mobil keluarga juga ya, yang mungil dan ini lagi jadi pencarian orang juga rata-rata dengan kondisi yang masih oke. Ini adalah Toyota Calya G 1200cc 2017, odometer 170 ribuan. Pajaknya mati di bulan 10 2020 kemarin. Masih grade B katanya dengan catatan cover spion ada yang pecah dan bumpernya ada yang renggang. Harganya 73.500 nih. Jadi ini harga tertinggi yang sudah turun dan lakunya di 74 juta rupiah. Kita langsung cek dari beberapa kondisi di bagian eksterior ini agak mengusam. Nah ini adalah bagian bumper yang banyak baretan kasar dan ini harus di repair dan juga di repaint karena sudah agak renggang. Velg alloy bawaan dari Toyotanya dan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an ya, hampir keseluruhan. Nah di sisi kanannya ini juga baretan kasar, jadi ini harus di repair juga. Sisanya masih terkondisikan baik dan ini adalah stain dari spion yang pecah ya, jadi mikanya ini harus diganti dan gua rasa sih mungkin bagian dalamnya ini juga harus di repaint lagi untuk cangkangnya, makanya ditutup stiker seperti ini ya. Dan juga ada baretan kasar di bagian panel pintu sebelah kanan atas nih, nggak tahu mungkin kayaknya motor sini kalau menurut gua, karena di panel pintu belakang kanan tapi di bagian atas. Dan ini kondisi di bagian belakang ada beberapa kekurangan dari eksteriornya, ditutupi dengan stiker warna hitam seperti ini. Beberapa penyok-penyok kecil yang harus di repair lagi untuk di mobil ini. Untuk sisanya stop lamp masih oke dan kondisi sisanya masih terbilang cukup. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G 1200cc 2017 dengan eksterior kalau gue bilang C ya, karena ada beberapa yang harus di repair lagi. Interiornya cukup dan mesinnya terkategori cukup. Di open di harga 73.500.000 dan lakunya di harga 74 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya guys. Oke guys, lanjut ini unit terakhir yang di Pool Muruya yang laku ya pada hari Senin ini, dan ini salah satu jadi primadona dan ada di lot terakhir di Balai Lelang Legoas karena kondisinya masih oke banget, kinyis-kinyis. Ini adalah Daihatsu Xenia D 1000cc manual transmission 2015, odometer 113 ribuan. Semua kondisinya katanya masih B, nanti kita akan cek sedikit. Dan pajaknya masih hidup sampai Oktober
Oktober 2021 nanti. Catatannya plafon kotor, sarung joknya ini ada yang sobek, karet setirnya ini udah tipis ya. Dan sisanya masih terbilang kategori cukup. Opennya 70 juta rupiah, lakunya nih agak tinggi di 77.500.000. Nah, ini salah satu primadona yang diincar orang ya. Jadi kondisinya di bagian eksterior catnya masih terbilang cukup shiny, jadi masih terbilang oke banget. Nggak ada fog lamp ya di unit ini, tapi untuk di headlampnya nih masih kondisi oke. Velg pastinya kaleng dan masih ada dopnya beberapa, sisanya tinggal halengnya doang yang kelihatan. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 50%-an, sisanya masih normal nih kondisinya nih. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih terlihat cukup baik dan masih terbilang cukup oke ya. Jadi yang ada dopnya bannya cuma ada 2 di bagian depan. Untuk di bagian belakang velgnya udah nggak ada dopnya. Kita intip nih di bagian belakang mobil ini. Oke guys, di bagian belakang dari unit Xenia D-nya masih cukup normal, nggak ada sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke, semua catnya masih terbilang cukup baik nih. Jadi buat gua ini kondisinya masih terbilang kinyis-kinyis lah. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia tipe D manual transmission 2015. Odometer 113 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Oktober 2021 nanti. Eksteriornya masih cukup oke banget, interiornya cukup baik dan di sini mesinnya juga masih oke banget. Opennya 70 juta rupiah, lakunya di 77.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya guys. Oke guys, itu adalah unit-unit yang sold dari Balai Lelang Legoas dari hari Kamis dan juga hari Senin ini. Ada beberapa unit-unit yang baru datang nih, seperti Ayla. Ini 2018 nih akan dilelang pada pekan berikutnya nih, atau mungkin pada event berikutnya nih, hari Kamis ini. Jadi teman-teman pastikan aja cek aplikasinya Legoas nih, ada banyak unit yang masih akan dilelang pada hari Kamis nanti. Ada beberapa tadi sudah kita cek ya di awal-awal, ada pick up, ada juga truk Dyna yang masih kondisinya sasis, dan juga ada beberapa unit-unit dari Sigra 2020 dan tadi Ayla. Ini juga masih ada nih guys, Wuling Convero, sisa tinggal 5. Ini kondisi mobil bekas tapi rasa masih baru. Opennya masih 85 juta, kita cek apakah akan turun di lelang berikutnya. Jadi teman-teman yang belum download aplikasinya Legoas, langsung segera download nih, karena masih banyak mobil keluarga yang akan dilelang di akhir tahun ini. Oke guys, jadi sekian aja informasi yang bisa gue berikan di Balai Lelang Legoas dari unit-unit yang sold dari Kamis kemarin dan juga hari Senin ini. Dan masih ada unit 70 jutaan yang Sigra dan Calia, ada juga nanti unit-unit yang baru ya, termasuk pick up dengan harga yang sudah di kisi-kisi yang tadi gue berikan pada awal video tadi. Sisanya teman-teman langsung cek aja aplikasinya di Balai Lelang Legoas ini, langsung download di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi juga, ada alamat lengkap, ada juga nomor admin yang bisa dihubungi ya. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.